Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Dan kali ini kita akan membahas tentang terjemahan untuk pekerjaan. Baik, di sini kita akan mempelajari beberapa hal ya. Yang pertama ada mengidentifikasi jenis-jenis penerjemahan profesional. Kemudian yang kedua proses penerjemahan profesional. Kemudian yang ketiga menerapkan pendekatan dan teknik penerjemahan profesional, etika penerjemahan profesional dan juga mengelola proyek penerjemahan profesional. Baik, langsung saja pertama, penerjemahan profesional adalah proses mengalihkan makna dari teks atau ucapan dalam suatu bahasa sumber ke bahasa lain atau bahasa sasaran secara akurat dan alami sehingga pesan yang disampaikan tetap utuh dan sesuai konteks. Dalam dunia profesional, penerjemahan memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan bidang dan kebutuhan spesifik. Beberapa jenis penerjemahan profesional yang umum ditemui adalah sebagai berikut. Saya sesuaikan dulu kameranya. Nah, baik, yang pertama ada penerjemahan teknis, yaitu penerjemahan teknis melibatkan dokumen-dokumen yang berkaitan pada bidang teknis atau industri tertentu seperti manual, produk, laporan teknis, dan brosur produk. Penerjemahan teknis harus memiliki pemahaman mendalam tentang terminologi dan konsep spesifik dalam bidang tersebut untuk memastikan akurasi dan kejelasan terjemahan. Kemudian berikutnya penerjemahan ilmiah. Jenis penerjemahan ini berkaitan dengan teks-teks ilmiah seperti artikel, jurnal, laporan penelitian, dan makalah konferensi. Penerjemah ilmiah perlu memahami terminologi khusus dan metodologi penelitian dalam bidang ilmu tertentu untuk menghasilkan terjemahan yang tepat dan dapat dipahami oleh komunitas ilmiah. Nah, yang berikutnya penerjemahan hukum. Penerjemahan hukum mencakup dokumen-dokumen legal seperti kontrak, perjanjian, undang-undang, dan dokumen pengadilan. Penerjemahan hukum harus memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem hukum dan terminologi legal di kedua bahasa untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan terjemahan. Kemudian penerjemahan medis. Penerjemahan medis melibatkan dokumen-dokumen seperti laporan medis, jurnal kesehatan, dan instruksi penggunaan alat medis. Penerjemah medis harus memahami terminologi medis dan prosedur klinis untuk memastikan informasi yang disampaikan dengan akurat dan jelas. Kemudian berikutnya ada penerjemahan finansial. Jenis penerjemahan ini berkaitan dengan dokumen-dokumen keuangan seperti laporan tahunan, dokumen perbankan, dan analisis pasar. Penerjemahan finansial perlu memahami istilah-istilah keuangan dan konteks ekonomi untuk menghasilkan terjemahan yang tepat dan informatif. Kemudian berikutnya penerjemahan sastra. Penerjemahan sastra mencakup karya-karya seperti novel, puisi, dan drama. Penerjemah sastra harus mampu menangkap nuansa, gaya, dan emosi dari teks asli serta mentransfernya ke bahasa sasaran dengan tetap mempertahankan keindahan dan makna asli. Berikutnya penerjemahan komersial. Penerjemahan komersial atau bisnis melibatkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam dunia bisnis seperti korespondensi, laporan perusahaan, dan dokumen tender. Penerjemahan komersial memerlukan pengetahuan tentang terminologi bisnis dan industri terkait untuk memastikan terjemahan yang sesuai dan profesional. Kemudian berikutnya penerjemahan administratif. Penerjemahan administrasi berkaitan dengan teks-teks yang digunakan dalam manajemen sehari-hari di bisnis atau organisasi seperti memo internal, kebijakan perusahaan, dan dokumen administratif lainnya. Penerjemahan administratif harus memahami terminologi dan prosedur administratif untuk menghasilkan terjemahan yang jelas dan akurat. Kemudian berikutnya ada penerjemahan komputer. Penerjemahan komputer mencakup teks-teks yang berhubungan dengan teknologi informasi seperti perangkat lunak, manual pengguna, dan dokumentasi teknis. Penerjemahan di bidang ini harus memahami terminologi IT dan perkembangan teknologi terbaru untuk memastikan terjemahan yang relevan dan juga akurat. Kemudian penerjemahan hak paten. Penerjemahan hak paten melibatkan dokumen-dokumen terkait kekayaan intelektual dan juga hak paten suatu produk atau merek. Penerjemah harus memahami peraturan perundang-undangan terkait hukum kekayaan intelektual agar dapat menerjemahkan dengan konteks yang sesuai. Kemudian penerjemahan audiovisual. Penerjemahan audiovisual mencakup subtitling dan dubbing untuk film, acara televisi, dan juga video lainnya. Penerjemah harus mampu menyampaikan dialog dan narasi dengan tepat, memperhatikan sinkronisasi waktu dan konteks budaya. Kemudian penerjemahan kreatif atau transcreation. Transcreation adalah proses penerjemahan yang melibatkan adaptasi konten kreatif seperti slogan iklan atau materi pemasaran agar sesuai dengan budaya dan preferensi audiens target.
Penerjemah harus memiliki kreativitas dan pemahaman mendalam tentang budaya sasaran untuk menghasilkan pesan yang efektif. Kemudian berikutnya ada penerjemahan mesin atau machine translation. Penerjemahan mesin adalah proses penerjemahan otomatis menggunakan perangkat lunak atau algoritma. Meskipun teknologi ini masih terus berkembang, hasil terjemahan masing sering memerlukan revisi oleh penerjemah manusia untuk memastikan akurasi dan kelancaran bahasa. Berikutnya interpretasi atau interpretasi. Interpretasi adalah proses menerjemahkan bahasa lisan secara real time. Ada beberapa interpretasi termasuk interpretasi simultan, yaitu penerjemah menyampaikan terjemahan hampir bersamaan dengan pembicara. Kemudian interpretasi konsekutif, penerjemah menunggu hingga pembicara selesai berbicara sebelum menerjemahkan. Kemudian interpretasi bisikan. Nah, berikutnya proses penerjemahan profesional. Menguasai penerjemahan profesional. Penerjemahan profesional bukan sekedar mengubah teks dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga memastikan bahwa makna, konteks, dan nuansa tetap akurat. Proses penerjemahan profesional melibatkan beberapa tahapan utama yang harus dikuasai oleh seorang penerjemah. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses penerjemahan profesional. Yang pertama, ada analisis teks sumber. Sebelum mulai menerjemahkan, penerjemah harus memahami secara menyeluruh isi teks sumber. Ini mencakup tujuan komunikasi, apakah teks bersifat komunikatif, bersifat informatif, persuasif, teknis, atau kreatif. Kemudian gaya dan nada. Memiliki gaya nada formal, informal, teknis, atau sastra. Kemudian konteks budaya, apakah ada idiom, referensi budaya, atau istilah khusus yang harus diadaptasi. Kemudian berikutnya penelitian dan pengumpulan referensi. Penerjemah harus melakukan riset mendalam untuk memastikan pemahaman terhadap istilah teknis, terminologi, dan konsep yang digunakan dalam teks sumber. Beberapa sumber referensi yang digunakan meliputi kamus umum dan spesialis, glosarium, dan industri terkait, kemudian artikel atau publikasi akademik, kemudian konsultasi dengan ahli bidang tertentu. Kemudian proses penerjemahan atau drafting. Tahap ini melibatkan proses menerjemahkan teks sumber ke dalam bahasa sasaran. Beberapa prinsip harus diperhatikan. Yang pertama, kesetiaan pada teks sumber. Ini memastikan makna tetap sesuai tanpa menambahkan atau mengurangi informasi. Kemudian yang diperhatikan juga kejelasan dan kelancaran bahasa. Hindari menggunakan kalimat yang kaku atau terlalu harfiah. Kemudian penyesuaian budaya, beberapa istilah atau konsep mungkin memerlukan adaptasi agar lebih dapat diterima dalam budaya sasaran. Kemudian berikutnya revisi dan penyuntingan, editing dan proofreading. Setelah terjemahan awal selesai, tahap selanjutnya adalah menyunting dan mengoreksi kesalahan. Penerjemahan harus memeriksa konsistensi terminologi, apakah istilah teknis digunakan secara seragam. Kemudian berikutnya struktur dan tata bahasa. Apakah terjemahan sudah sesuai dengan kaidah bahasa sasaran. Kemudian yang ketiga, keakuratan makna. Apakah ada bagian yang terjemahannya menyimpang dari teks sumber. Kemudian yang kelima yaitu uji kelayakan dan validasi atau quality assurance. Sebelum hasil akhir diserahkan, penerjemahan perlu diuji melalui beberapa metode. Yang pertama, membaca ulang secara menyeluruh untuk memastikan kelancaran dan akurasi. Kemudian meminta umpan balik dari kolega atau ahli dalam bidang terkait. Kemudian berikutnya, melakukan tes pembacaan ulang dengan membandingkan teks sumber dan teks terjemahan untuk mendeteksi inkonsistensi. Kemudian yang keenam, penyampaian terjemahan akhir. Setelah melewati semua tahap penyuntingan dan validasi, terjemahan diserahkan dalam format yang diminta oleh klien. Penerjemah harus memastikan bahwa dokumen, satu, berbentuk sesuai permintaan, misalnya saja seperti PDF, Word, subtitle, dan lain sebagainya. Kemudian, harus diperhatikan juga sudah memenuhi standar profesional dalam hal tata letak dan juga format. Kemudian disertai pula glosarium atau catatan tambahan jika diperlukan. Berikutnya yang ketujuh, evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Setiap proyek penerjemahan memberikan kesempatan untuk belajar dan meningkatkan keterampilan. Penerjemahan profesional harus mengumpulkan umpan balik dari klien atau editor. Kemudian menganalisis kesalahan yang terjadi dan mencari cara untuk memperbaikinya. Kemudian mengikuti perkembangan bahasa dan terminologi dalam bidang yang diterjemahkan. Kemudian berikutnya kita melangkah ke menerapkan pendekatan dan teknik penerjemahan profesional. Dalam dunia penerjemahan profesional, pendekatan dan teknik yang digunakan sangat bergantung pada jenis teks, tujuan penerjemahan, serta kebutuhan audiens sasaran. Seorang penerjemah harus mampu memilih pendekatan yang sesuai agar hasil terjemahan tetap akurat, alami, dan juga efektif. Pendekatan dalam penerjemahan profesional.
Pendekatan dalam penerjemahan menentukan bagaimana seorang penerjemah memproses teks sumber ke dalam bahasa sasaran. Beberapa pendekatan utama dalam penerjemahan profesional adalah: satu, pendekatan berorientasi teks sumber. Pendekatan ini memperkaya struktur gaya dan makna teks asli seakurat mungkin. Biasanya digunakan untuk dokumen hukum, kontrak, peraturan, perjanjian. Kemudian teks ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, teks ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian. Kemudian penerjemahan teknis, contohnya seperti manual instruksi, spesifikasi produk. Nah, untuk contohnya ada teks sumber bahasa Jerman, Alle Mitarbeiter müssen die Vertraulichkeitsrichtlinie des Unternehmens einhalten. Terjemahan harfiah dalam bahasa Indonesia, semua karyawan harus mematuhi kebijakan kerahasiaan perusahaan. Nah, untuk kelebihan sendiri, terjemahan lebih akurat dan konsisten, mempertahankan terminologi teknis. Akan tetapi kekurangannya bisa terasa kaku atau tidak alami dalam bahasa sasaran. Kemudian berikutnya pendekatan berorientasi teks sasaran. Pendekatan ini lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan budaya serta kebiasaan bahasa sasaran. Biasanya digunakan untuk penerjemahan sastra, novel atau puisi, penerjemahan pemasaran, iklan atau slogan, penerjemahan audiovisual, subtitle atau dubbing. Contohnya saja seperti ini, teks sumber bahasa Jerman itu ada Hals und Beinbruch, terjemahan adaptif bahasa Indonesia, semoga sukses. Kelebihan terjemahan lebih alami dan mudah dipahami, lebih sesuai dengan konteks budaya, akan tetapi kekurangannya ada risiko kehilangan beberapa makna asli. Kemudian berikutnya ada C, pendekatan komunikatif versus semantik. Pendekatan komunikatif, yaitu fokus pada cara pesan dapat dipahami oleh audiens sasaran, mengutamakan keterbacaan dan kejelasan. Sedangkan pendekatan semantik berusaha mempertahankan makna kata per kata dengan tetap mempertimbangkan konteks. Cocok untuk teks yang membutuhkan ketepatan tinggi seperti dokumen akademik atau medis. Kemudian contohnya adalah teks sumber bahasa Jerman Der frühe Vogel fängt der Wurm. Terjemahan semantik, burung yang bangun lebih awal akan menangkap cacing. Terjemahan komunikatif, siapa cepat dia dapat. Teknik dalam penerjemahan profesional. Teknik terjemahan adalah strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan dalam menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Berikut beberapa teknik yang sering digunakan. Teknik terjemahan langsung. Teknik ini digunakan ketika struktur bahasa sumber dapat langsung dialihkan ke bahasa sasaran. Yang pertama, penerjemahan harfiah atau literal translation, menerjemahkan kata demi kata tanpa mengubah struktur kalimat. Contohnya dalam bahasa Jerman, Ich studiere Übersetzungstheorie. Terjemahan bahasa Indonesianya, saya sedang belajar teori penerjemahan. Kemudian untuk peminjaman, borrowing, menggunakan kata atau istilah dari bahasa sumber tanpa perubahan. Contoh, smartphone. Dalam bahasa Indonesia, smartphone. Kemudian dalam bahasa Jerman, download. Dan bahasa Indonesia juga download. Kalku atau terjemahan struktural, menerjemahkan frasa dengan menyesuaikan strukturnya. Contoh, dalam bahasa Jerman, Wolkenkratzer, dalam bahasa Indonesia pencakar langit. Kemudian dalam bahasa Jerman ada Handtuch. Kemudian dalam bahasa Indonesia ada sarung, artinya sarung tangan. Teknik penerjemahan tidak langsung. Teknik ini digunakan ketika teks sumber harus mengalami perubahan struktur atau adaptasi agar lebih sesuai dalam bahasa sasaran. Yang pertama ada transposisi, mengubah kategori kata atau struktur tanpa mengubah makna kata. Contohnya, nach dem Beenden des Projects ging nach Hause. Setelah menyelesaikan proyek, dia pulang. Kemudian ada modulasi, mengubah sudut pandang atau perspektif tanpa mengubah makna. Contoh, du hast nie Unrecht, kamu benar. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian ada equivalence atau padanan idiomatis, menggunakan ungkapan yang setara dalam bahasa sasaran. Contohnya seperti Es regnet bin Faden, hujan deras. Kemudian berikutnya Maksud, sampai jumpa. Kemudian adaptasi, mengubah elemen budaya agar lebih sesuai dalam bahasa sasaran. Contohnya Frohe Weihnachten, selamat Natal. Kemudian ada Oktoberfest, festival bir Jerman. Penerapan teknik dan pendekatan dalam terjemahan profesional. Untuk memilih teknik dan pendekatan yang tepat, penerjemah harus mempertimbangkan jenis teks, formal atau non-formal, teknis atau kreatif, kemudian audiens sasaran, apakah pembaca umum atau spesialis di bidang tertentu, konteks budaya, apakah perlu adaptasi untuk budaya sasaran,
Kemudian tujuan komunikasinya, apakah terjemahan harus lebih akurat atau lebih komunikatif. Nah, berikutnya ada etika penerjemahan profesional. Memahami etika penerjemahan profesional. Etika dalam penerjemahan profesional merupakan seperangkat prinsip dan pedoman yang harus dipatuhi oleh penerjemahan untuk memastikan kualitas, integritas, dan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Penerjemahan tidak hanya bertanggung jawab atas keakuratan terjemahan, tetapi juga terhadap klien, masyarakat, dan juga profesi itu sendiri. Prinsip utama etika penerjemahan profesional. Sebagai asosiasi penerjemahan internasional, berbagai asosiasi penerjemahan internasional seperti American Translator Association atau ATA dan juga Federation International des Traductors atau FIT telah merumuskan kode etik yang wajib diikuti oleh penerjemahan profesional. Berikut adalah prinsip utama dalam etika penerjemahan. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Seorang penerjemah harus menjaga kerahasiaan informasi yang diterjemahkan. Hal ini penting, terutama dalam penerjemahan dokumen hukum, medis, dan juga bisnis. Contohnya, seorang penerjemah hukum yang menerjemahkan dokumen kontrak perusahaan tidak boleh membocorkan isinya kepada pihak ketiga. Kemudian, penerjemahan medis tidak boleh mengungkapkan informasi pasien yang terdapat dalam rekam medis. Nah, pelanggaran membocorkan dokumen tender kepada pesaing perusahaan, kemudian membagikan isi dokumen penerjemahan di media sosial tanpa izin. Kemudian hal yang perlu diperhatikan kedua ada keakuratan dan kesetiaan pada teks sumber atau accuracy and fidelity. Penerjemahan harus setia pada makna asli teks sumber tanpa mengubah, menambah, atau menghilangkan informasi. Contoh, teks sumber Jerman. Der Patient muss sich zweimal täglich Insulin spritzen. Terjemahan yang benar, Indonesia. Pasien harus menyuntikkan insulin 2 kali sehari. Terjemahan yang salah, pasien bisa menyuntikkan insulin jika merasa perlu. Informasi berubah. Pelanggaran menghilangkan detail penting dalam laporan medis, mengubah fakta dalam dokumen hukum untuk kepentingan klien. Kemudian yang C, kompetensi dan profesionalisme. Kompetens dan profesionalisme. Seorang penerjemah harus memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa sumber dan juga bahasa sasaran, serta bidang spesialisasi yang diterjemahkan. Contoh, jika seorang penerjemah tidak memiliki keahlian dalam menerjemahkan medis, dia harus menolak proyek yang berisiko menimbulkan kesalahan fatal dalam diagnosis atau resep obat. Penerjemah yang tidak yakin dengan istilah teknis harus melakukan riset atau berkonsultasi dengan para ahli. Nah, untuk pelanggarannya, menerima proyek penerjemahan spesialisasi tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, tidak melakukan riset atau pengecekan terminologi yang benar. Kemudian berikutnya yang D, ketidakberpihakan atau impartiality dan neutrality. Penerjemahan tidak boleh membiarkan pandangan pribadi, politik, atau budaya mempengaruhi hasil terjemahan. Contohnya, untuk teks sumber Jerman, Die Regierung plant eine neue Steuerreform. Terjemahan yang netral, pemerintah berencana untuk melakukan reformasi pajak baru. Kemudian terjemahan yang tidak netral, pemerintah memaksakan reformasi pajak yang merugikan rakyat. Nah, ini opini pribadi masuk. Pelanggaran manipulasi isi terjemahan untuk mendukung atau menentang pihak tertentu. Kemudian mengubah makna dalam teks politik atau berita sesuai dengan keyakinan pribadi. Nah, berikutnya E, menghindari plagiarisme dan hak cipta atau avoiding plagiarism and copyright violation. Penerjemahan harus menghormati hak cipta dan tidak boleh mengklaim karya orang lain sebagai miliknya. Contohnya, seorang penerjemah tidak boleh menerjemahkan dan menerbitkan buku tanpa izin dari pemegang hak cipta. Jika menerjemahkan artikel, jurnal, penerjemah harus menyebutkan sumber aslinya. Nah, untuk pelanggarannya, menerjemahkan karya sastra tanpa izin dan mengklaim sebagai karya sendiri. Menggunakan hasil terjemahan mesin tanpa menyunting dan mengakuinya sebagai hasil karya sendiri. Kemudian, F. Kewajiban terhadap klien dan komunitas penerjemah. Penerjemah memiliki tanggung jawab untuk menyepakati ketentuan kerja dengan klien secara transparan, menghindari praktik penipuan dan pemerasan dalam biaya jasa, berkontribusi dalam komunitas penerjemahan untuk meningkatkan standar profesi. Contohnya, jika ada ketidaksepakatan tentang biaya atau jadwal, penerjemah harus berkomunikasi dengan klien secara profesional dan mencari solusi yang adil. Nah, kemudian sanksi dan konsekuensi pelanggaran etika. Jika seorang penerjemah melanggar kode etik, beberapa konsekuensi dapat terjadi antara lain kehilangan kredibilitas di industri penerjemahan, tuntutan hukum akibat pelanggaran kerahasiaan atau hak cipta, dikeluarkan dari asosiasi penerjemahan profesional seperti ATA, FIT, atau HPI. Nah, berikutnya mengelola proyek penerjemahan profesional.
Mengelola proyek penerjemahan profesional memerlukan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa hasil akhir memenuhi standar kualitas sesuai dengan tenggat waktu dan tepat dalam anggaran yang telah ditetapkan. Seorang manajer proyek penerjemahan bertanggung jawab untuk mengorganisir seluruh proses, mulai dari analisis teks hingga pengiriman hasil akhir kepada klien. Yang pertama, tahap dalam pengelolaan proyek penerjemahan. Analisis proyek perencanaan. Langkah pertama dalam manajemen proyek penerjemahan adalah memahami cakupan proyek untuk merencanakan strategi penerjemahan. Tugas yang dilakukan dalam tahap ini yang pertama menganalisis jenis dokumen dan tingkat kesulitan teks, mengidentifikasi audiens sasaran dan tujuan terjemahan, menentukan pasangan bahasa dan spesialisasi yang dibutuhkan, memilih perangkat lunak terjemahan CIT Tools, MTM atau MT, menghitung volume pekerjaan, jumlah kata, halaman atau waktu pengerjaan. Contohnya, jika proyek adalah penerjemahan teknis, maka diperlukan penerjemahan yang sesuai terminologi spesifik di bidang teknik atau sains. Jika proyek melibatkan penerjemahan hukum, maka penerjemah harus memiliki sertifikasi hukum. Kesalahan yang harus dihindari, tidak memahami konteks dari tujuan terjemahan, tidak mempertimbangkan aspek dari bahasa sasaran. Pemilihan tim penerjemah dan alokasi sumber daya. Setelah menganalisis proyek, langkah selanjutnya adalah memilih tim yang terdiri dari penerjemah utama, translator, editor atau proofreader, manajer proyek, teknisi DTP, jika ada kebutuhan format khusus seperti dokumen PDF, website, atau subtitle. Berikutnya, contoh alokasi tugas dalam proyek multibahasa. Penerjemahan dari Jerman ke Indonesia, 2 penerjemah. Pemeriksaan kualitas, 1 editor. Penyuntikan dokumen, 1 proofreader. Format ulang dokumen PDF, 1 teknisi DTP. Kesalahan yang harus dihindari. Mengandalkan 1 penerjemah untuk proyek besar tanpa bantuan editor. Tidak mengecek kredibilitas dan pengalaman penerjemah sebelum merekrut. Kemudian berikutnya penggunaan teknologi terjemahan CIT Tools dan TM. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi proyek terjemahan. Beberapa alat bantu penerjemahan yang sering digunakan dalam proyek profesional antara lain ada CIT Tools, Computer Assisted Translation, contohnya sendiri ada SDL Trados Studio, MemoQ, WordFast, Omega T. Kemudian ada Translation Memory, menghemat waktu dengan menyimpan frasa yang sudah diterjemahkan sebelumnya, konsistensi terminologi dalam proyek besar. Kemudian ada Machine Translation MT plus Post Editing. Google Translate, DeepL atau Sistran dapat digunakan untuk draft awal, tetapi tetap harus melalui tahap penyuntingan manusia. Contoh penggunaan CIT Tools dalam proyek. Jika menerjemahkan dokumen hukum 10.000 kata dalam proyek besar, SDL Trados Studio dapat digunakan untuk menyimpan istilah teknis dalam translation memory, sehingga tim penerjemah tidak perlu menerjemahkan ulang istilah yang sama. Kemudian berikutnya kesalahan yang harus dihindari. Menggunakan terjemahan mesin MT tanpa penyuntingan manusia, tidak mengaktifkan translation memory, sehingga istilah tidak konsisten. Kemudian berikutnya D, pengendalian kualitas. Setelah penerjemahan selesai, penting untuk menjalankan proses pengendalian kualitas guna memastikan bahwa hasil terjemahan dapat mematuhi standar yang ditetapkan. Langkah-langkah quality assurance KIA. Yang pertama self-review, penerjemah mengecek kembali hasilnya sebelum dikirim ke editor. Editing, editor melakukan pemeriksaan tata bahasa, kesesuaian konteks, dan konsistensi istilah. Kemudian proofreading, proofreader melakukan penyuntingan akhir sebelum dokumen dikirim ke klien. Kemudian uji coba atau testing, jika proyek berupa situs web atau perangkat lunak, perlu dilakukan uji coba dalam lingkungan asli. Contoh penerapan KIA dalam penerjemahan Jerman-Indonesia, teks sumber Jerman. Bitte lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch. Terjemahan awal, silakan baca ketentuan bisnis umum dengan hati-hati. Revisi editor, silakan baca syarat dan ketentuan dengan cermat, lebih sesuai dengan standar bahasa hukum Indonesia. Kesalahan yang harus dihindari, tidak melakukan proofreading sebelum pengiriman akhir, tidak menggunakan glosarium untuk konsistensi terminologi. Berikutnya pengiriman hasil terjemahan kepada klien. Setelah melalui tahap QA, hasil terjemahan dikirim ke klien sesuai format yang telah disepakati, baik itu dalam format Word, PDF, HTML, XML, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengiriman, pastikan semua revisi telah diterapkan. Periksa kembali format dokumen agar sesuai dengan aslinya. Berikan laporan akhir kepada klien mengenai istilah atau bagian yang perlu diperhatikan. Contoh komunikasi dengan klien.
Terjemahan telah selesai dan kami telah memastikan konsistensi istilah sesuai dengan glosarium yang diberikan. Jika ada bagian yang perlu diperiksa lebih lanjut, silakan beritahu kami. Beberapa kesalahan yang perlu dihindari adalah mengirimkan hasil sebelum melakukan pengecekan akhir. Tidak menyertakan catatan penting tentang bagian yang ambigu dalam teks sumber. Yang kedua, tantangan dalam manajemen proyek penerjemahan dan cara mengatasinya. Tantangan, tenggat waktu dan ketat. Solusinya, gunakan CT Tools dan Translation Memory untuk mempercepat proses. Kemudian tantangan kedua, terminologi kompleks, gunakan glosarium dan konsultasi dengan ahli di bidang terkait. Kemudian tantangan yang ketiga, format dokumen yang rumit. Solusinya, gunakan perangkat lunak DTP, ada Adobe InDesign, MS Word, dan dengan fitur layout. Kemudian tantangan yang berikutnya ada kualitas tidak konsisten. Terapkan quality assurance dengan editor dan proofreader. Kemudian tantangan yang terakhir, kalian yang tidak puas. Komunikasi dengan klien mengenai revisi dan perbaikan yang diperlukan. Nah, itu adalah pembahasan kita pada video kali ini. Apabila kalian ingin mendownload materi ini, silahkan mengklik link yang ada di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.